طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Jamaah yang berbahagia, kajian kita ini kajian ilmiah ya. Kajiannya benar-benar isinya ilmu begitu. Jadi mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia itu kurang terbiasa dengan ngaji-ngaji seperti ini. Ya, mudah-mudahan jamaah Masjid At-Taqwa ini mulai membiasakan duduk mendengarkan kajian yang sifatnya keilmuan atau ilmiah ini. Di antaranya adalah tema akidah dan tauhid, salah satu tema terpenting dalam disiplin keilmuan dalam Islam. Ya. Dan kita berurutan dan punya referensi buku yang kita pakai. Ya, referensi buku yang kita pakai adalah Jauharatut Tauhid. Ya, mudah-mudahan yang sudah lewat tidak terlupakan. Tapi insya Allah setiap pertemuan sebelum kita mulai tema baru, kita akan sedikit mereview lagi apa yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, biar nyambung lagi gitu kan. Karena manusia ini cepat lupa dan banyak salah juga. Iya. Dan mudah-mudahan kita tidak pahamnya lambat, lupanya cepat, bukan. Mudah-mudahan cepat paham, lambat lupa, mudah-mudahan ya. Pada pertemuan yang terakhir, 2 bulan yang lalu berarti ya, atau 3 bulan yang lalu kan, Ramadan dan Syawal kita nggak ada. Berarti 2 bulan yang lalu kita membahas tentang iman dan Islam. Hubungannya tentang iman dan tentang Islam. Orang yang sudah Islam berarti dia beriman, atau orang yang beriman apakah dia belum Islam atau sudah Islam? Seperti itu. Ya, sebetulnya ini nggak penting-penting banget Ustadz bagi orang awam, tapi ya sekalipun tidak dianggap penting, mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan sehingga kita tidak salah paham ketika kita membedakan 2 kalimat tersebut, menyematkan kepada orang lain. Ya, terkadang kita salah paham, dia orang Islam nggak punya iman. Kadang kita bilang begitu. Ya, dia ini beriman apa enggak sih kan gitu? KTP-nya aja yang Islam kan begitu. Ya, secara umum kita akan mengulang lagi apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Tentang iman, maknanya secara bahasa percaya. Iman itu percaya. Apakah sekedar percaya? Ada tambahnya lagi, gitu kan. Tapi secara bahasa kalimat iman itu percaya. Kalau kita beriman kepada Allah, berarti percaya adanya Allah. Beriman kepada malaikat, percaya adanya malaikat. Beriman kepada takdir, percaya adanya takdir. Itu percaya. Hanya saja tidak sekedar percaya, ada tambahannya. Di hati mempercayai, kan percaya itu kan tempatnya di hati. Di lisan mengakui, mengucapkan, ya. Ditambah praktek perbuatannya melakukan. Jadi ada 3 unsur itu. Tidak hanya sekedar hati mempercayai, tapi ketika apa yang dipercayai nggak dia lakukan, kemudian tidak sekedar itu. Lisan mengakui dengan mengucapkan, hati meyakini, mempercayai, mengimani, kemudian anggota badan, tubuh, perbuatan kita melakukan. Ya, contoh beriman bahwa Allah itu ada, kemudian Allah memerintahkan kita untuk menjalankan sholat,
Kita hanya sekedar mengimani Allah ada, sementara perintah Allah yang memerintahkan kita untuk sholat nggak kita lakukan. Orang seperti ini apakah dikatakan beriman atau enggak, ini pentingnya. Bagaimana orang yang sudah mengatakan dirinya iman tapi kemudian nggak mau sholat? Dan mungkin sebagian ketika orang salah paham, oh dia kafir. Bagaimana nanti kita menghukumi orang ini sampai pada level kafir? Nah, ini penting sekali. Oke. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan iman dan Islam ini tentang hukum bersyahadat. Bersyahadat itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah atau abduhu wa rasuluhu. Mengucapkan kalimat saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Nah, di sini para ulama berbincang tentang mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut, adakah dia syarat yang berkaitan dengan hukum dunia, ataukah dia bagian daripada iman? Syarat yang berkaitan dengan hukum dunia, ataukah dia bagian daripada iman? Nah, dua kalimat ini sepertinya susah dipahami. Jadi, dalam Islam ini ada hukum zohir, hukum yang berkaitan dengan hukum-hukum dunia. Contohnya, mungkin di Indonesia sekarang ada hukum pernikahan lintas agama. Orang Islam menikahi orang Kristen. Atau orang Kristen menikahi orang Islam. Baik Protestan maupun Katolik atau beragama Yahudi. Lintas agama. Di dalam Islam, perkawinan di antara syaratnya, kalau wanita tersebut muslimah, syaratnya harus dinikahi oleh lelaki yang muslim. Nah, ketika lelaki tersebut non-muslim, oke, untuk bisa menikahi wanita muslimah tadi, maka lelaki tersebut masuk Islam. Ini dalam hukum Islam. Cara masuk Islamnya diantaranya mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, dua kalimat syahadat. Nah, dua kalimat syahadat ini adalah bagian dari keimanan atau sekedar syarat untuk melegalkan hukum dia mau menikahi wanita muslimah ini tadi saja. Ini maksudnya. Hukum zahirnya kan, dia untuk bisa menikahi wanita muslimah tadi, lelaki tersebut bersyahadat. Oke. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sebelum kita membahas tentang dua pertanyaan tadi, yang pertama adalah orang yang tidak mampu berucap. Seperti orang apa? Bisu, nggak mampu ngomong. Ya. Maka orang tersebut tidak dituntut untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Wong dia nggak bisa berucap. Maka tidak dituntut untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Berarti di hati, diimani. Berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oke, ini mulut ini kan. Makanya tadi yang pertama saya sampaikan, iman itu asal-asalnya ada di hati. Kemudian saya tadi lanjutkan, tapi apakah cukup dengan hati? Maka ada pengakuan dari lisan. Pengakuan dari lisan, pertama yang harus dia lakukan berucap syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Begitu. Nah, ketika dia akhras itu bisu, nggak bisa ngomong, berarti kan kita nggak bisa memaksa dia menjadikan ucapan dengan lisan ini menjadi syarat keimanan dia. Enggak. Cukup hati dia. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, anak-anaknya orang-orang yang anak-anak dari orang-orang Islam, terlahir dari kedua orang tua yang muslim.
ya, maka dia otomatis ya, secara hukum dunia menjadi muslim. Ya. Anak-anaknya umat Islam, orang tuanya keduanya Islam, maka otomatis mereka semuanya menjadi muslim. Berarti hukum dunianya sudah berlaku. Maksudnya hukum dunia apa itu, Ustaz? Dia terlahir, kemudian orang tuanya saat melahirkan dia meninggal. Hukum dunia yang terjadi apa? Berhak mendapatkan warisan. Begitu. Berhak mendapatkan warisan. Ini poin yang ketiga, orang yang mampu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, mampu berucap. Tadi yang pertama hati ya, hati sudah mengimani. Kemudian lisan dia mampu mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Maka orang yang mampu tersebut dituntut untuk mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Begitu. Di masjid ini pernah kita lakukan hal tersebut. Ada orang yang mau masuk agama Islam, maka berucap dua kalimat syahadat dan disaksikan oleh jamaah yang hadir. Nah, itu. Pertanyaannya adalah dua kalimat syahadat tersebut bagi orang yang mampu mengucapkannya, ya kan? Apakah menjadi syarat ataukah menjadi bagian dari keimanan? Pertanyaan yang pertama tadi. Di sini ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mayoritas ulama hadirin. Mayoritas ulama mengatakan bahwa mengucapkan dua kalimat syahadat itu di luar daripada hakikat keimanan. Dia hanya sekedar syarat untuk memberlangsungkan hukum-hukum yang terjadi di kalangan umat Islam, umat yang beriman, dalam kaitan hukum-hukum dunia, seperti saling mewarisi, saling boleh menikah, kemudian kita boleh sholat di belakangnya, kemudian dia boleh dikubur di kuburan orang-orang yang Islam, dan yang lain sebagainya. Ini mayoritas ulama. Jadi hakikat keimanan bagi pendapat ini adanya di mana? Ada di hati. Kemudian pengucapan syahadat melalui lisan ini untuk membuktikan dia akan diberlakukan seperti perlakuan umat Islam lainnya. Seperti tadi, boleh menikah dengan wanita muslimah. Ya, seperti anak muslimin tadi yang meninggal orang tuanya berarti berhak mendapatkan warisan. Ini maksudnya. Ya. Oke. Oleh karena itu, kata jumhur ulama ini, faman saddaqa biqalbihi wa lam yuqir bilisanihi la li'uzrin mana'ahu wa la li rafdin minhu, barang siapa yang hatinya sudah meyakini, mengimani, tapi lisannya tidak mau mengakui. Hati sudah iman, tapi lisan tidak mau mengucapkan. Tidak ada uzur yang menghalanginya, dia tidak bisu. Bisa mengucapkan, tapi enggak mengucapkan, enggak ada uzur. Dan juga tidak ada penolakan dari dirinya, enggak punya uzur, enggak punya penolakan. Maka orang tersebut di sisi Allah beriman. Fahuwa mu'minun indallah. Di sisi Allah dia beriman, hanya saja tentang hukum keislaman diperlakukan untuk dia atau tidak? Tidak. Karena enggak ada bukti lisan dia mengucapkan syahadat. Loh, kita mau membongkar hatinya, berucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu urusan dia dengan Allah. Adapun urusan kita manusia membuktikannya saat dia berucap dengan lisan. Nah, sekarang ini berucap dengan lisan kita kuatkan dengan sertifikat.
Begitu, sertifikat Islam. Nah, makanya waktu itu kita buatkan sertifikat Islam. Di Al-Azhar juga di Kairo di sana juga demikian. Siapapun yang bersyahadat, ya tadinya non-muslim, masuk Islam, ditalkinkan syahadat, kemudian dibuatkan sertifikatnya. Dimanapun juga demikian. Ya, sekarang dikuatkan dengan sertifikat tersebut. Sampai di sini paham? Adapun orang yang berhalangan, ya, amal ma'zuru idza qamat qarinatun ala islamihi bi ghairin nutqi kal isyarati fa huwa mu'minun fid dunya wal akhirah. Tapi kalau dia berhalangan, ya kan? Dia nggak mampu berucap dengan lisannya. Hatinya sudah beriman, lisannya nggak mampu, tapi dia punya isyarat-isyarat tertentu, dia sudah berislam. Contohnya orang yang bisu, di antara bentuk isyarat yang dikatakan mungkin dia berbicara menggunakan bahasa isyarat. Nah, orang sekarang begini-begini pun sudah paham bahasa isyarat. Maka orang tersebut diberlakukan secara zahir dan batin sebagai muslim. Di sisi Allah sebagai mukmin muslim, di sisi umat Islam di hadapan pengadilan, di hadapan orang masyarakat umum, dia juga muslim. Nanti mati dikubur di kuburan orang Islam. Kalau ada saling mewarisi boleh, mau menikahi wanita muslimah monggo, begitu. Karena ada bukti, yaitu isyarat tadi bagi orang yang tidak mampu berucap. Ya. Sekarang kebalikannya, lisannya mengucapkan, hatinya mengingkari. Ini sama dengan apa ini hadirin? Orang munafik. Kalau orang yang mukmin, hatinya meyakini, lisannya mengakui. Ya, orang kafir nggak mengimani baik lisan maupun hati. Kalau lisannya mengakui, hatinya tidak mengimani, tidak mengakui, kita sebut dengan munafik. Bagaimana nih? Orang yang lisannya mengakui tapi hatinya tidak mau meyakini dan tidak mau mengimani, bagaimana kita memperlakukan dia di dunia? Kita berlakukan dia sebagai orang yang Islam. KTP-nya Muslim. Ya kan? KTP-nya Muslim. Masuk masjid, sholat 5 waktu. Puasa juga. Maka kita berlakukan dia sebagai orang Islam. Adapun hatinya kafir, ingkar kepada Allah, itu urusan dia dengan Allah. Berarti kita katakan dia mukmin di hadapan kita, dan kita hukumi dia sebagai mukmin, boleh menikah dengan wanita muslimah, dikubur di kuburan orang-orang yang beriman, kemudian boleh saling mewarisi. Tapi dia kemudian di sisi Allah dianggap kafir. Nah, itu. Dan kita manusia ini hanya bisa memberlakukan seseorang melalui hukum zahir dunia tadi. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut. Maka orang tersebut menurut kita ahli sunnah di dunianya kita berlakukan sebagai orang yang beriman. Walaupun di sisi Allah dia tidak beriman. Ya, seperti itu. Sampai di sini mudah-mudahan dipahami. Ya. Oke, ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Ya, jadi kita nggak bisa mengklaim orang ini kafir atau tidak karena kita nggak melihat isi hatinya, kecuali lisannya. Lisan dia selama berucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berarti kita berlakukan dia sebagai mukmin muslim. Kalau hati dia ingkar, dia kafir di sisi Allah, tapi kita berlakukan dia di dunia sebagai mukmin muslim. Ya, seperti itu. Kemudian pendapat selanjutnya sebagian ulama mengatakan bahwa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu syarat sahnya iman. Kalau pendapat pertama tadi keluar dari keimanan, beda. Berucap berbeda dengan beriman. Tapi berucap sebagai penguat melegalkan dia berstatus sebagai muslim mukmin. Karena kita nggak bisa melihat hati, kita melihat zahir. Ya.
Tapi pendapat kedua dari sebagian ulama mengatakan bahwa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah adalah bagian dari keimanan dan dia syarat sahnya iman. Maka barang siapa yang tidak mengakui dengan lisannya, walaupun hatinya sudah beriman, tapi lisannya enggak mengakui, maka imannya tidak sah. Ya, imannya tidak sah. Kalau imannya tidak sah berarti nggak bisa kita berlakukan dia sebagai orang yang beriman. Selesai, simple. Ada satu pendapat lagi, pendapatnya Imam Abu Hanifah dan sebagian kelompok Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bersyahadat, ya, itu tidak syarat, ya, akan tetapi bagian dari keimanan. Kalau pendapat kedua tadi mengatakan syarat sahnya iman. Pendapat ketiga mengatakan tidak syarat tetapi bagian dari keimanan. Berarti apa? Iman itu adalah meyakini di hati dan mengucapkan di lisan. Siapa yang hatinya sudah meyakini, ya, kemudian dia tidak mau mengucapkan dengan lisannya, walaupun satu kali, padahal dia mampu mengucapkan itu, maka dia tidak dikatakan beriman baik di sisi Allah maupun di sisi umat manusia. Ya, ini dua pendapat terakhir ini hampir mirip. Pendapat kedua tadi mengatakan syarat sahnya iman, pendapat ketiga mengatakan bagian dari keimanan. Hampir mirip. Tapi dikatakan dua pendapat terakhir ini pendapat yang lemah. Ya, maka pendapat yang pertama adalah pendapat yang kuat bahwa sesungguhnya berucap la ilaha illallah menggunakan lisan ini sesuatu yang berada di luar dari keimanan yang ada di hati. Ini tadi kita bahas setelah kita membahas bagaimana orang yang bisu nggak bisa ngomong, orang yang berhalangan mengucapkan dengan lisannya. Maka tadi kita sudah sepakati ketika hatinya sudah beriman, lisannya nggak mampu ngomong karena ada halangan, maka dia beriman. Tapi problemnya tadi ketika dia mengucapkan dengan hati, lisannya nggak mau mengucapkan, maka nggak bisa kita berlakukan dia sebagai mukmin di dunia, walaupun dia mukmin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak bisa diperlakukan sebagai mukmin di dunia, maka saling menikah tadi, kemudian saling mewarisi di kuburan orang-orang yang beriman tadi tidak diperkenankan. Sampai di sini mudah-mudahan dipahami. Ya. Kemudian poin yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungan iman dengan amal sekarang. Hubungan iman dengan amal. Ahlus sunnah wal jamaah, semoga Allah menguatkan kita untuk berada di jalan ahlus sunnah wal jamaah. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Kita bukan kelompok Syiah, kita bukan kelompok Mu'tazilah, kita bukan kelompok Qadariyah, Jabariyah. Kita ini siapa, Pak? Ahlus sunnah wal jamaah. Ini tentang hubungan iman dan amal. Madhabnya Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa amal itu syarat sempurnanya iman. Hadirin, saya ulang. Amal adalah syarat sempurnanya iman. Maka barang siapa yang beramal, maka dia telah menyempurnakan keimanan menuju tangga-tangga keimanan tersebut. Barang siapa yang tidak beramal, hadirin, ini penting sekali. Menjawab pertanyaan saya tadi yang pertama. Apakah kita katakan dia kafir? KTP-nya Islam, dia bersyahadat, hatinya meyakini adanya Allah, hari kiamat, adanya siksa kubur, nikmat kubur, dan semuanya. Rukun iman diimani semua. Tapi sholatnya bolong-bolong, kadang nggak sholat. Puasa juga enggak. Hadirin, ini penting sekali. Apakah kita katakan dia kafir? Tidak.
Karena kita katakan bahwa amal adalah syarat sempurnanya iman. Ya. Amal adalah syarat sempurnanya iman. Jadi yang rajin sholat, rajin puasa, nggak pernah meninggalkan perintah Allah sama sekali, berarti dia menuju tangga kesempurnaan sebagai mukmin. Masuk surganya yang paling tinggi lah. Terus tadi dia iman doang, nggak mau sholat. Nah itu. Sama di hukum dunia, ada orang yang bersumpah di atas Quran, akan menjalankan tugasnya sebagai dokter, sebagai hakim, sebagai ini. Korupsi. Tidak berhukum dengan adil. Kemudian ketangkep basah. Diapain? Dihukum. Demikian pula tadi orang yang beriman. Sholat gak mau. Puasa gak mau. Nanti hak Allah untuk menghukum dia. Itu. Atau Allah memaafkan. Mungkin dia punya rahasia lain. Punya kartu as gacu gitu. Ya kan? Kita ulang lagi, amal adalah syarat sempurnanya iman. Ya, maka orang yang beramal, amal yang saya maksud ini mengerjakan semua perintah-perintah Allah, baik perintah yang sifatnya fardu maupun perintah-perintah yang sifatnya sunnah. Itu menyempurnakan iman dia, meniti tangga kemuliaan yang paling tinggi dan sempurna. Sehingga siapa yang tidak beramal, kita tetap katakan dia sebagai orang yang beriman. Hadirin, sebagai orang yang beriman. Hanya saja dia sangat disayangkan sekali meninggalkan kesempurnaan tersebut. Ya kan? Terus kapan kita katakan dia kafir, Ustadz? Selama dia tidak menghalalkan yang haram. Ya, atau menentang syariat, atau meragukan tentang syariat Allah, maka dia tidak dikatakan kafir. Statusnya berubah menjadi kafir selama, contohnya, dia nggak sholat, tapi masih mengimani sholat itu wajib, rukun Islam. Dia nggak puasa, tapi hatinya masih total mengimani puasa itu salah satu rukun Islam, haji juga demikian. Ya, masih mengimani total, hanya saja dia nggak mengerjakan, nggak beramal itu tadi. Selama status dia masih seperti itu, dia masih beriman. Kita masih katakan agamanya Islam, dia masih orang yang beriman. Hanya saja dia melakukan dosa-dosa besar tadi. Ketika dia sudah menghalalkan yang haram, babi sudah jelas-jelas haram dengan dalil Quran dan Sunnah. Ya kan? Mencuri, merampok, memperkosa, berzina, korupsi, sudah jelas-jelas haram dengan dalil Quran dan Sunnah. Kemudian dia menghalalkan. Saat mencuri dia masih yakin, kalau saat mencuri dia masih yakin itu dosa, takut sama Allah. Dan ini perbuatan, tapi dia gak puasa, masih aja korupsi, dia masih iman. Tapi ketika dia udah menghalalkan segala yang haram tadi, kemudian menentang perintah Allah, ya, haji umroh, wajib rukun Islam, tapi dia kemudian mengatakan nggak ada itu haji umrah. Apa itu aturan-aturan nggak jelas? Apa itu Tuhan macam apa? Nah, kalau udah begitu dia, ya udah berubah dia. Kalau udah menentang ajaran Islam, meragukan ajaran Islam, ya, menghalalkan yang haram-haram, menentang ajaran Allah, ya, kemudian meragukan ajaran Allah, maka dia berubah dari mukmin menjadi kafir, hadirin. Sampai di sini bisa dipahami. Selama kita nggak punya bukti dari lisan dia menentang ajaran Allah, dari perbuatan dia menghalalkan yang haram, maka sekalipun dia nggak pernah sholat, nggak pernah zakat, puasa juga jarang-jarang, jangan sampai lisan kita mengucapkan ya kafir kepada dia. Jangan. Ya. Kemudian masalah kafir dan tidaknya ini kita kembalikan kepada otoritas yang punya kekuasaan. Contohnya dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia atau Kementerian Agama, bukan perorangan. Ya kan? Tapi kalau sekedar kita emosi marah, ya setan kau, kafir kau, sekedar marah.
Ya, dimanapun marah ini juga nggak baik ya. Kadang kita keceplosan gara-gara emosi karena saking jahatnya dia, saking jolimnya dia. Kadang kita bilang dia setan, iblis dan lain sebagainya. Ya, tapi hindari kalimat kafir, jangan kalimat kafir jangan, ya kan? Jangan sampai seperti itu. Ya, ini madhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya sampaikan madhab kedua, madhabnya Mu'tazilah. Mereka mengatakan amal itu bagian dari iman. Orang yang mengatakan beriman kok nggak mau beramal, imannya batal. Ini Mu'tazilah ini hadirin. Berarti kalau dia mengatakan beriman kok nggak mau sholat, dia kafir, nggak beriman berarti. Ini katanya Mu'tazilah. Karena bagi mereka iman itu amal, perbuatan, dan keyakinan. Jadi satu. Ya. Barang siapa, ini kata Mu'tazilah ya, barang siapa yang tidak beramal, maka dia tidak beriman. Karena dia kehilangan bagian dari iman. Tapi kata Mu'tazilah, dia juga tidak kafir. Karena dia masih beriman. Oh, bingung ini. Madzhab Mu'tazilah itu, orang yang punya iman tapi nggak mau beramal, dia nggak kafir, dia nggak mukmin. Ya, dalam bahasa mereka disebut mangzilatun bainal mangzilataini, berada di dalam satu posisi antara dua posisi, satu tempat antara dua tempat, antara iman dan kafir. Ya. Kemudian orang tersebut akan kekal di neraka bagi Mu'tazilah. Bagi Mu'tazilah kekal di neraka. Kalau kita bagi Ahlus Sunnah, sebesar apapun dosa tersebut, dia akan dihukum sesuai dengan kadar dosanya. Ketika masih ada iman di hatinya, nanti dia akan diselamatkan. Selesai hukumannya, masuk surga. Begitu hadirin. Ya. Demikian pula pendapatnya Khawarij hadirin. Ya, ada kelompok di luar Ahlus Sunnah namanya Khawarij. Mereka mengatakan seperti yang dikatakan oleh Mu'tazilah bahwa iman itu terdiri daripada tiga hal, yaitu yakin di hati, lisan diucapkan, dan juga ada amal, dan itu tiga bagian tersebut menyatu, nggak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Hanya saja bedanya, kalau tadi Mu'tazilah mengatakan orang yang beriman tapi nggak mau beramal, dia nggak mukmin, dia nggak kafir. Tapi kalau Khawarij mengatakan satu martabat atau satu kedudukan, yaitu mereka mengatakan siapa yang tidak beramal, dia beriman tapi tidak beramal, dihukumi sebagai kafir. Namanya kafir keyakinan atau kafir nikmat. Dan sama-sama kekal di neraka. Ini menurut Mu'tazilah. Jadi kita punya keyakinan di hati, kita punya ucapan di lisan, kita punya perbuatan dalam amal. Ini tiga hal. Dalam tiga hal ini ada tiga versi di kalangan umat manusia. Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada Mu'tazilah dan Khawarij tadi. Mu'tazilah dan Khawarij tadi mengatakan orang yang tidak mau beramal sementara dia hanya mengandalkan imannya, dia kekal di neraka. Kalau Mu'tazilah mengatakan status dia nggak iman, nggak Islam, nggak iman, nggak kafir. Tapi kalau Khawarij mereka mengatakan dia kafir i'tiqad, kafir secara keyakinan. Tapi kalau Ahlus Sunnah mengatakan orang yang beriman kemudian nggak mau beramal, dia di sisi Allah, di sisi kita tetap kita katakan mukmin, hanya saja dia pendosa. Kita katakan dia fasik, pendosa. Ya. Kapan dia statusnya berubah menjadi kafir? Ketika dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, menentang syariat Islam, kemudian menganggap perintah-perintah Allah yang fardu-fardu tadi enggak fardu lagi, atau dia meragukan ajaran Islam, disitulah status keimanannya sudah batal hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada iman, ada lisan mengucapkan, kemudian ada perbuatan. Ini harus kita pahami baik-baik. Karena ini penting hadirin. Ya, kalau kita nggak paham seperti ini, nanti kita gampang mengkafirkan orang dengan lisan kita.
hanya karena dia menzolimi banyak orang. Ya, perbuatan zolim memang dosa besar di sisi Allah. Ustadz, kalau kita nggak kafirkan dia seenaknya sendiri menzolimi orang. Enggak, kita hukum Allah tidak bisa kita atur-atur sesuai dengan hawa nafsu kita sendiri. Begitu. Dia memang dosa besar, orang Islam nanti juga banyak akan dihukum oleh Allah di nerakanya. Banyak sekali. Ya kan? Seperti itu. Dan dari tiga pendapat tadi, Ahlus Sunnah, kemudian Mu'tazilah, dan Khawarij, pendapat yang paling tepat adalah pendapatnya Ahlus Sunnah. Bahwa amal adalah syarat sempurnanya iman, bukan bagian dari iman. Hadirin. Tapi syarat sempurnanya iman. Ya, karena iman tadi secara bahasa kita katakan adalah sebuah keyakinan. Ya, sebuah keyakinan, dan keyakinan itu adanya di hati. Sampai di sini mudah-mudahan dipahami. Adapun dalil-dalil yang bisa kita sampaikan tentang mazhab Ahlussunnah ini banyak sekali. Di antara dalil tentang iman ini tuh tetap, ya, sebelum adanya perintah dan larangan ada iman itu ada. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Allah memanggil siapa? Wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu sudah memanggil mereka yang beriman sebelum memerintahkan mereka untuk irka'u rukuklah, untuk usjudu sujudlah, untuk u'budu rabbakum sembahlah Tuhan kalian, waf'alul khaira dan lakukanlah kebaikan agar kalian beruntung. Jadi sebelum ada perintah untuk sholat, zakat, puasa, rukuk, sujud, berbuat baik, orang tersebut sudah dibilang iman. Berarti iman itu sudah ada. Sekalipun mereka belum sujud, belum rukuk, belum mau maksudnya, belum mau sujud, belum mau rukuk, mereka sudah dipanggil dalam ayat ini sebagai orang yang beriman. Oke? Ini dalil pertama. Ya, dalam ayat Al-Quran begitu. Ayat yang lain banyak lagi begitu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin. Ini larangan, wahai orang-orang yang beriman. Udah dipanggil sebagai predikat beriman. Kemudian Allah melarang, janganlah kalian menghina, janganlah suatu kaum mengejek, menghina, menjelekkan kaum yang lain. Sebelum dilarang mereka udah dipanggil sebagai orang-orang yang beriman. Larangan dan perintah, tadi perintah sholat, perintah zakat, perintah sujud, perintah rukuk, perintah beribadah, itu kan perintah. Kemudian ini larangan, jangan kalian mencaci maki, ini kan larangan. Perintah dan larangan ini adalah bagian daripada amal, itu adalah amal dan itu adalah perbuatan. Tapi sebelum beramal itu mereka udah dipanggil oleh Al-Quran sebagai orang-orang yang beriman. Jadi iman mereka sudah ada dan ditetapkan sebelum mereka melakukan amal. Jadi ini membuktikan bahwa amal itu adalah syarat sempurnanya iman, bukan bagian dari iman. Ya. Kemudian dalil yang kedua, amal diatofkan kepada iman. Atof ini istilah bahasa Arab ini, santri ini. Ya, biasanya mengandung perbedaan. Contohnya, alladzina amanu wa amilus solihat, beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh berarti berbeda. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh dan yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan yang saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Itu namanya wawu illalladzina amanu wawu itu namanya dalam bahasa Arab wawu atof, hadirin. Ketika ada wawu atof tersebut, ada diatofkan antara iman dengan amal, diatofkan itu menunjukkan antara iman dan amal itu berbeda. Ya, berbeda. Sampai di sini paham? Oke. Kemudian alasan yang ketiga, iman dan maksiat, hadirin, itu kadang-kadang
bertemu bersama di waktu yang sama, hadirin. Bisa nggak? Iman dan maksiat bertemu bersama di waktu yang sama. Kita beriman kan? Kita beriman, kadang kita bohong. Bohong itu maksiat, betul? Tapi kita masih iman kan? Masih iman. Jadi iman kita dan maksiat kita, yaitu berbohong tadi, bertemu di waktu yang sama dan terjadi di waktu yang sama. Berarti menunjukkan iman dan amal dosa tadi itu berbeda. Ya, berbeda. Dalam sebuah ayatnya Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Kemudian ayat lain, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok orang yang beriman saling berantem, berperang, saling membunuh, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah mereka. Hadirin, dua ayat yang terakhir yang saya bacakan tadi, orang yang saling membunuh. Orang saling membunuh bermaksiat atau tidak? Oh, maksiat besar sekali itu. Tapi di situ dikatakan Al-Quran sebagai orang yang beriman. Wa in ta'ifatani minal mu'minina, apabila ada dua kelompok orang yang beriman saling membunuh, no kan? Dia melakukan perbuatan dosa besar, yaitu saling membunuh. Di waktu yang sama Al-Quran mengatakan dia kelompok yang beriman. Ya, ini menunjukkan perbedaan antara amal dengan iman. Dan sekali lagi, amal adalah syarat sempurnanya iman kita. Ya, syarat sempurnanya iman kita. Nah, oke, sampai di sini pendapat-pendapat yang tadi kita sampaikan. Ya, kita akan menyimpulkan jadi tentang hubungan iman dan amal tadi yang sudah kita sampaikan, perbedaan pendapat ulama dan pendapat mana yang kita kuatkan adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebetulnya dari dulu sampai sekarang ini selalu terjadi perbincangan, ya, selalu terjadi perbincangan. Dan di sini mungkin sebagian jamaah baru mendengar hal ini. Saya yakin sekarang jamaah setelah mendengar ini tahu pentingnya ini. Bahwa kita tidak boleh sembarangan mengatakan kepada saudara kita kafir. Ya kan? Seperti itu. Fahal idza wujidal imanu la budda an bi'al amal bi syara'il Islam, ya. Ketika orang sudah dikatakan beriman, adakah dia harus mengikutinya dengan amal-amal perbuatan terhadap syariat-syariat Islam? Ya, dan bahwa sungguhnya meninggalkan amal atau mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Allah ini mengharuskan dia kehilangan iman dan masuk lagi ke kekufuran dan lain sebagainya. Ini sudah sering diperdebatkan di kalangan umat manusia dari dulu sampai sekarang, hadirin. Ya, dari dulu sampai sekarang. Oleh karenanya, ketika ada orang sedikit melakukan kesalahan yang sebagian orang saudara kita melakukan bid'ah, ya kan? Bid'ah itu adalah melakukan pelanggaran-pelanggaran dari sunnah. Kemudian kok kita gampang mengatakan dia kafir, wah ini bahaya. Jangan. Ya, jangan, ya kan? Ya. Oke, oleh karena itu jangan sampai kemudian kita menghukumi baik pada individu tertentu atau kelompok individu tertentu atau masyarakat tertentu, kita hukumi dengan gampang mereka orang-orang yang kafir. Kecuali tadi kita katakan dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menentang ajaran Allah, meragukan, mensangsikan syariat Islam. Ya, atau terang-terangan menyatakan dirinya kufur, menyatakan dirinya kafir, membakar Quran, kemudian mengatakan Quran ini sampah, contohnya. Sudah jelas itu berarti. Terang-terangan itu dengan perbuatannya dia melakukan perbuatan menentang Allah. Ya, maka tidak segampang itu kita katakan mereka kafir. Selama mereka masih bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengakui tentang sholat itu wajib, zakat wajib, puasa wajib, haji juga wajib, bahwa babi itu haram, masih meyakini, ya kan? Bohong itu dosa, mencuri itu dosa, berzina itu dosa besar, makan riba itu dosa besar,
membunuh itu dosa besar, selama masih melakukan hal itu, masih mengharamkan yang diharamkan Allah, menghalalkan yang dihalalkan Allah, maka mereka masih dikatakan beriman. Adapun orang yang mengingkari rukun iman, udah nggak iman pada hari akhir, ya wes, jangan dikatakan iman lagi, orang nggak beriman. Maka terang-terangan mereka kalau sudah nggak beriman pada Allah, nggak beriman pada hari kiamat, berarti dia kafir. Sampai di sini bisa dipahami. Jadi kesimpulannya sekali lagi, amal, ketaatan, sholat, puasa, zakat, haji, semua perbuatan-perbuatan baik, maka siapapun yang melakukan hal itu berarti dia telah meniti tangga kesempurnaan, menjadi hamba Allah untuk menghindarkan dirinya dari semua hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna dia. Ya kan? Kan ada orang yang masuk surga tanpa hisab sedikit pun. Serut langsung. Ada orang yang masuk surga melalui berlipat-lipat pertanyaan. Jadi tadi, amal itu tadi yang akan menentukan dia di posisi mana. Surganya pun bermacam-macam. Ada surga paling keren, levelnya Firdausil A'la. Ya kan? Itu nanti kita di mana sesuai dengan apa? Amal kita. Ya kan? Iman kita sama gitu kan. Tapi amal kita ini yang menetapkan nanti di mana posisinya. Ya kan, jamaahnya nggak pernah terlambat, setiap azan dia selalu yang nomor 1, itu nanti surganya udah disiapkan Allah, surga khusus. Begitu. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Tapi orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, masih minum khamar, mengkorupsi, berzina, mencuri, berbohong, berdusta, menzolimi orang, ya kan, dia akan mendapatkan balasan dari dosa-dosa yang dia lakukan. Dicemplungkan ke neraka. Kemudian setelah itu dikeluarkan dari neraka dan masuk surga karena imannya. Berapa lama di nerakanya? Sesuai dosa dia. Kan begitu keadilan Allah. Ya kan? Keadilan Allah begitu. Maka disinilah Rasulullah SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang berucap la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Ya. Sampai ini kan, sahabat Abu Dzar untuk meyakinkan hadis Nabi tersebut, sabda Nabi tersebut, Rasulullah bersabda, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga. Sahabat Abu Dzar sampai 3 kali ingin memastikan, sekalipun dia berzina ya Rasul, sekalipun dia mencuri ya Rasul, sekalipun dia pernah membunuh ya Rasul, sekalipun dia berbuat dosa ini itu ya Rasul, masuk surga juga, kata Abu Dzar, ingin memastikan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, wa in zana wa in sarak, sekalipun dia pernah berzina, sekalipun dia pernah mencuri, sekalipun dia pernah minum khamr, dia akan masuk surga. Hadirin, kalimat ini tadi membuktikan bahwa sungguhnya iman ini syarat masuk surga. Amal syarat Anda mendapatkan surga yang terbaik dan menghindarkan dari neraka. Begitu. Ya. Jadi dikatakan tadi walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, kata Rasulullah tetap masuk surga, tetap nanti dihukum dulu oleh Allah. Begitu loh. Nggak terbebas semua dari kesalahan dia. Ujung-ujungnya masuk surga. Karena apa? Karena imannya. Atau karena apa? Karena amal soleh lainnya yang dipakai untuk membayar dosa tadi, hadirin. Kan gitu. Makanya hadirin, kita semua harus punya andalan amal soleh yang tidak kita ketahui kecuali kita dan Allah. Yang mana kita berharap andalan amal soleh tersebut, yang kira-kira kita ini sadar loh, kita salah ini, kurang ini, kita sadar. Tapi kadang kita nggak kuasa untuk menghindari kesalahan tersebut. Kita semuanya sadar. Itu kan. Kita nggak kuasa untuk menghindari kesalahan tersebut. Kita pengen tobat, pengen baik, pengen full, perfect, sempurna. Tapi nggak mampu melakukan. Ada satu amalan yang bisa kita andalkan. Nah, kemudian dari amalan tersebut kita berharap dosa ini, dosa itu, salah ini, salah itu ditambal oleh kebaikan ini.
Ya kan? Sehingga yang tadinya kita berhak dapat hukuman dari dosa-dosa ini, karena udah ditambal, alhamdulillah kita aman masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, karena udah waktu azan, ya kesimpulannya, oleh karena yang tadi sudah kita jelaskan semuanya, sehingga ketika ada orang saling mengkafirkan, menuduh kafir pada masyarakat tertentu atau kepada kelompok tertentu atau kepada perorangan tertentu, ya, ini sebuah kesalahan yang fatal, ya, kesalahan yang fatal. Karena secara nas-nas agama sudah sangat jelas sekali bahwa sesungguhnya tidak sah kita menghukumi kufur, tidak sah kita mengatakan orang tersebut kafir kecuali dia terang-terangan tadi apa? Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menentang agama Allah, meragukan syariat Islam, dan mengingkari rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Itu baru kita, kalau dia terang-terangan mengatakan hal itu semuanya, baru kita hukumi dia sebagai orang yang kafir. Dan sekali lagi yang terakhir, dan yang berhak menghukumi kekufuran, kekafiran seseorang bukan individu kita. Mungkin secara hukum kita paham, oh dia statusnya mestinya udah sampai status kafir. Tapi yang berhak menghukumi kekufuran seseorang adalah otoritas. Yang punya otoritas dan lembaga yang kredibel, fatwa, majelis ulama, kementerian agama yang berkecimpung dalam bidang masalah ini, dan tentunya setelah musyawarah, setelah disidang, setelah interogasi, setelah ada barang dan bukti dan lain sebagainya. Ya, hadirin jangan salah paham sama saya. Tidak berarti ketika saya mengucapkan ini berarti saya mengakui bahwa meninggalkan amal, meninggalkan taat, melaksanakan dosa, melaksanakan kesalahan, melaksanakan maksiat itu berarti boleh. Nggak boleh sama sekali. Itu semuanya dosa. Oh Ustadz begini sih kan? Ustadz ngebolehin ya orang bermaksiat. Nggak ada itu saya bilang begitu, ya kan? Tidak ada ya, kita tidak pernah mengatakan bahwa tidak beramal, tidak sholat, tidak puasa, bahwa bermaksiat, mencuri, korupsi, berbuat zalim, melakukan perbuatan dosa yang lain. Kita membolehkan, tidak sama sekali. Kita tidak membolehkan itu semuanya. Ya kan? Tapi kita mengatakan bahwasanya orang yang tidak beramal, tidak taat, tidak sholat, ya kan? Tanpa mengingkari hukum sholat tersebut, masih meyakini sholat itu wajib atas dia, hanya saja dia malas. Ya kan? Berat sekali itu sholat itu. Ya kan? Dia di sisi Allah akan dihukum oleh Allah sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita nggak boleh mengatakan gara-gara nggak sholat kemudian kita katakan dia kafir. Ya kan? Kemudian dia kafir. Atau kita mensifati dia atau menghukumi dia sebagai orang yang melakukan kekufuran. Hadirin, semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Ya, selanjutnya mudah-mudahan berlanjut dan mudah-mudahan hadirin ikut continue menghadiri ini karena ini berurutan. Ya. Dan saya sering menyampaikan di dalam majelis-majelis pengajian, kita harus ngaji itu berurutan. Enggak hanya tema tertentu kita bahas itu aja terus. Ya kan, Ustadz ini itu lagi, Ustadz itu lagi ya. Memang sering harus kita diingatkan ya dalam momen tertentu karena kita enggak selamanya ingat terus ya, maka perlu diingatkan. Tapi sekali kita ngaji berurutan dari A sampai Z, berurutan, mudah-mudahan berkah dan bisa dipahami. Jika ada yang ditanyakan sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan diri? Monggo silahkan. Monggo silahkan. Waalaikumsalam. Iya. Ya, tadi kita katakan iman berbeda dengan amal. Amal adalah syarat sempurnanya iman.
Dan kita ketika membahas iman, kita tahu bahwa iman itu naik turun. Kadang kenceng, kuat, luar biasa. Seperti halnya kita di bulan Ramadan itu iman kita luar biasa. Iman yang kuat melahirkan amal yang kuat juga kan gitu kan. Nah, ketika di luar Ramadan kita redup lagi imannya. Ketika iman itu redup, amal tersebut juga redup. Nah, dimanapun itu keadaan, baik itu individu, negara, masyarakat, kelompok tertentu, itu ada naik turun iman tersebut. Ya kan? Kalau dicontohkan suatu kelompok tertentu atau negara tertentu, ya itu tadi posisinya sama dengan individu tertentu tadi. Ada naiknya, ada turunnya. Ada naiknya, ada turunnya. Dan kemaksiatan yang merajalela yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman selama kemaksiatan tersebut tidak mengganggu keimanannya, itu tidak bisa mengatakan kita atau menghukumi mereka itu menjadi orang yang kafir. Akan tetapi hadirin perlu diingat bahwa sesungguhnya kemaksiatan itu adalah nukta hitam di hati. Ketika hitam semua hati, yang merupakan hati ini tempat iman, bisa jadi iman itu hilang selanjutnya gara-gara maksiat tadi. Kan begitu. Ya, sekali lagi kita tidak mengatakan tidak beramal atau bermaksiat itu diperbolehkan, tidak. Akan tapi itu dosanya luar biasa dan dapat menutup hati. Hati yang menjadi sumber keimanan tersebut bisa tertutup gara-gara kita banyak maksiat dan banyak dosa tadi. Nah, ketika itu dibiarkan dan kita merasa aman, yang penting hati saya masih iman, paling nanti saya dihukum oleh Allah sebentar di akhirat, habis itu juga masuk surga lagi. Nah, ini nih, hal-hal seperti itu bisa memancing kepada kekufuran, itu jalan menuju kekafiran. Ya kan? Jalan menuju kekafiran. Jadi jangan sampai menyepelekan dosa sekecil apapun, juga jangan sampai menyepelekan kebaikan sekecil apapun, ya. Karena sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit itu terjadi gitu kan. Sekecil apapun kebaikan kalau kita istiqomahkan akan membuat dan menguatkan iman. Sekecil apapun keburukan kalau kita istiqomah dalam keburukan tersebut dan kita tidak menghalang keburukan tersebut, membiarkan keburukan tersebut, lama-lama jadi tebel. Ketika jadi tebel, lama-lama jadi tabiat. Ketika jadi tabiat, menjadi karakter dan kemudian hilang iman kita gara-gara dosa dan kemaksiatan tersebut. Wal'iyadzubillah. Ya. Jazakumullah khairan. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.